Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to discuss about teaching English for young learners. Today I want to explain about how to teaching listening for young learners. Nah, in this chapter there are several points. The first is what is the listening, and the second is knowing children learning channels, and the third is the classroom technique and activities. Okay, let's start. Continue the first material. Nah, listening adalah suatu keterampilan bahasa atau kemampuan bahasa yang paling utama yang harus dipelajari oleh anak sebelum anak tersebut mempelajari kemampuan bahasa lainnya seperti membaca, menulis, dan berbicara. Nah, dalam kemampuan anak, listening itu dibedakan menjadi ada dua perbedaan, yaitu mendengar dan mendengarkan. Nah, itu memiliki arti yang berbeda, di mana mendengarkan adalah di mana seorang anak mampu untuk menerima sebuah informasi, memahami maksud informasi, dan menyampaikan ulang apa yang telah diterima. Nah, untuk mendengar itu adalah kemampuan atau proses di mana anak hanya mendengar informasi secara langsung tanpa mengetahui makna dan maksud dari informasi tersebut. And the next material, these are several points to be paid attention for the teacher. The first, remember that sounds that have been said. Itu harus seorang guru harus memiliki suara yang jelas dan kata yang mungkin bisa diulang kembali. Nah, untuk yang selanjutnya adalah the listener has a very short attention span. And the third is understanding the listening of the children. And the fourth is keep the way as a driver on listening subject or listen. Okay, the next material is knowing the children's learning channels. The essential of learning channels is to apply the method or technique in the classroom, especially on teaching listening. The learning channels are classified into three categories. They are as follows. The first auditory, the second is tactile, the third is visual. Untuk yang pertama adalah auditory, di mana auditory ini memberikan maksud bahwa murid atau anak-anak itu dapat menerima sebuah informasi berdasarkan apa yang dia dengar dari perkataan seorang guru gitu, atau dari suara yang dikeluarkan oleh guru. Nah, untuk yang kedua adalah tactile, di mana seorang murid mampu menerima informasi berdasarkan apa yang diperagakan oleh guru. Di sini dicontohkan guru memberikan sebuah karakteristik of miniatur. Nah, di situ akan memberikan sebuah maksud dari karakter dan miniatur itu sehingga murid mampu menerima apa yang diucapkan oleh seorang guru berdasarkan karakter yang telah diperagakan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah visual, di mana visual ini seorang murid menerima sebuah informasi berdasarkan gambar yang diperlihatkan oleh seorang guru. Jadi guru menggunakan media lain seperti gambar untuk memberikan maksud dan tujuan apa yang telah dibicarakan atau apa yang telah disampaikan oleh guru. Okay, the next material is classroom technique and activities. Listening skills, teaching listening skills needs technique and activity in the classroom can be work effectively. Dalam hal ini kita menggunakan TPR, metode TPR, total physical response, di mana dalam metode TPR ini kita sangat membutuhkan respon dari murid untuk melakukan sesuatu apa yang telah kita perintahkan gitu. Dan ada beberapa TPR atau beberapa method and technique activities, tetapi di sini saya hanya menjelaskan 5 teknik dan aktivitas dalam teaching listening skills. Nah, yang pertama adalah
TPR with a one comment at the time. Nah, dalam TPR ini seorang guru memberikan perintah kepada murid untuk melakukan sesuatu seperti murid disuruh untuk berlari. Nah, murid akan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia dengar gitu. Nah, selanjutnya adalah total physical response by songs. Dalam total physical response by songs ini, guru memberikan sebuah lagu kepada murid. Nah, kemudian murid melakukan atau mengulangi lirik lagu yang telah didengarkan gitu. Sehingga ini memudahkan cara atau pembelajaran dalam listening skills. Nah, selanjutnya adalah TPR finger place, di mana dalam TPR finger place ini guru memperagakan jari-jarinya untuk mengetes responsif dari anak atau murid gitu. Dalam hal ini kita bisa memberikan sebuah lagu, kemudian kita memperagakannya dengan menggunakan finger place gitu. Nah, selanjutnya adalah TPR storytelling, di mana TPR storytelling ini seorang guru memberikan sebuah cerita kepada seorang anak atau murid, dan anak kemudian memberikan respon dengan cara mengulangi apa yang diceritakan oleh guru atau menulis apa yang diceritakan oleh guru. Sehingga dalam teknik listening skills ini dapat dijalankan dengan baik atau dilaksanakan dengan baik berdasarkan kemauan dari seorang guru. Nah, selanjutnya adalah TPR drawing, di mana TPR drawing ini menjelaskan bahwa total physical response drawing ini seorang guru memberikan sebuah perintah seperti kepada murid untuk menggambar sesuatu. Misalnya, coba gambarkan sebuah persegi panjang. Nah, murid akan menangkap secara langsung apa yang dia dengarkan, yaitu untuk menggambar persegi panjang. Kemudian guru memberikan perintah lagi, dalam persegi panjang tersebut buatlah sebuah mobil, gambar mobil. Nah, di situ murid akan melaksanakan atau menggambar sesuai dengan informasi yang diterima, yaitu menggambar mobil di dalam persegi panjang tersebut. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for your attention. I hope you can to understanding dan mohon maaf jika terdapat salah dalam menyampaikan materi ataupun dalam kata-kata dalam perkataan yang saya ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.